Malam itu, terminal Bungurasi terasa lebih lengang dari biasanya. Hanya menyisakan deru mesin diesel yang dipanasin di tengah kepulan asap knalpot yang menyengat. Johnny, seorang sopir travel veteran yang guratan wajahnya menceritakan ribuan kilometer aspal, sedang memeriksa tekanan ban mobil Isuzu Elf putihnya yang tampak kusam. Angin malam di Surabaya berhembus tidak wajar. Dinginnya terasa menusuk hingga ke sumsum tulang, membawa aroma tanah basah padahal hujan tak kunjung turun. Pukul 10 malam, sebuah pesanan masuk melalui agen. Seorang penumpang pria bernama Pak Sukirno minta dijemput di sebuah alamat di pinggiran kota yang dikenal sebagai kawasan tua yang sunyi. Johnny memacu mobilnya membelah jalanan kota yang mulai mati, menuju alamat yang tertera di secarik kertas lusuh. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah rumah bergaya kolonial dengan pagar besi berkarat yang ditumbuhi tanaman merambat. Di bawah lampu jalan yang berkedip, berdiri seorang pria parubaya mengenakan batik coklat kusam dan membawa tas jinjing kain tua. Wajahnya sangat pucat dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur selama berbulan-bulan. Tanpa sepatah kata pun, pria itu masuk dan memilih duduk di kursi paling belakang, sudut yang paling gelap di dalam kabin mobil. Saat Johnny mulai menginjak pedal gas, suasana di dalam mobil berubah secara drastis menjadi sangat berat, seolah oksigen di dalam sana mendadak menipis. Ia mencoba membuka percakapan, menanyakan tujuan spesifik di Semarang atau sekadar menawarkan air mineral. Namun pria di belakang hanya memberikan anggukan kaku yang nyaris tak terlihat dari spion tengah. Johnny merasa ada yang ganjil. Suhu AC mobil yang biasanya ia setel di posisi sedang, kini terasa seperti es yang membekukan jemarinya di lingkar kemudi. Bau melati yang samar mulai tercium, bercampur dengan bau apa kain kafan yang sangat tipis namun menusuk indera penciuman. Perjalanan memasuki wilayah Tuban, di mana jalanan mulai menyempit dan hutan jati di sisi kiri kanan tampak seperti raksasa hitam yang mengawasi. Johnny berkali-kali melirik spion tengah, namun bayangan Pak Sukirno di belakang tampak tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika mobil menghantam lubang jalan yang cukup dalam, tubuh penumpang itu tetap tegak, kepalanya menunduk, dan tangannya mendekap tas jinjingnya dengan erat. Johnny mencoba menghibur diri dengan menyalakan radio. Namun yang terdengar hanyalah suara omongan yang tidak jelas yang sesekali diselingi suara tangisan wanita lamat-lamat. Yang anehnya, hanya terdengar dari speaker bagian belakang. Ketegangan memuncak saat mereka memasuki kawasan alas roban yang legendaris dengan kabut tebalnya yang seringkali menyesatkan para pengendara. Kabut itu turun seolah ditiup oleh kekuatan gaib, menyelimuti kaca depan hingga jarak pandang hanya tersisa 2 meter saja. Johnny terpaksa melambatkan laju kendaraan, sementara di belakangnya ia mulai mendengar suara bisikan halus dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia mengerti. Suara itu seolah berasal dari bawah jok mobil, bergerak mengitari telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri tegak sepanjang perjalanan melewati beberapa tikungan tajam yang mematikan. Di tengah kegelapan alas roban, Johnny melihat dari spion tengah bahwa Pak Sukirno kini tidak lagi menunduk. Pria itu menatap lurus ke arah Johnny melalui cermin dengan mata yang tidak memiliki bagian putih. Hanya lubang hitam kelam yang memancarkan kesedihan mendalam. Johnny merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat, namun ia tidak punya pilihan selain terus mengemudi. Berhenti di tempat ini sama saja dengan menyerahkan nyawa pada penunggu hutan. Ia mulai merapalkan doa yang ia ingat. Meskipun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya kering kerontang seolah ia baru saja menelan pasir. Tiba-tiba, ponsel Johnny bergetar hebat di dashboard, memecah keheningan yang mencekam itu. Sebuah panggilan dari agen travel di Surabaya. Dengan tangan gemetar, Johnny mengangkatnya melalui loudspeaker. Suara di seberang terdengar panik dan terputus-putus. Jan balik Jan batalkan penjemputan di alamat tadi. Keluarga baru saja menelepon. Pak Sukirno yang kamu jemput itu sebenarnya sudah meninggal dunia 2 jam sebelum kamu sampai di rumahnya karena serangan jantung. Darah Johnny mendadak terasa berhenti mengalir dan keringat dingin mengucur deras membasahi kemejanya. Johnny tidak berani menoleh ke belakang, namun suara dari kursi belakang terdengar. Sangat jelas dan berat, "Terima kasih sudah menjemput, Nak. Saya hanya ingin pulang ke rumah lama saya." Suara itu dingin,
seolah-olah berasal dari dalam kubur yang lembab. Mobil tiba-tiba terasa sangat ringan. Dan bau melati yang tadinya samar kini meledak memenuhi seluruh kabin, membuat Johnny sesak napas. Ia memberanikan diri melirik spion tengah sekali lagi, dan kursi belakang itu kini kosong melompong. Tidak ada tas, tidak ada bau apa, hanya menyisakan beberapa kelopak bunga Kamboja yang masih segar di atas jok. Dengan sisa tenaga yang ada, Johnny memacu mobilnya menuju pom bensin terdekat yang masih terang benderang. Ia keluar dari mobil dengan gemetar dan terjatuh di aspal, menarik perhatian petugas SPBU yang segera menolongnya. Saat mereka memeriksa bagian belakang mobil, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam seribu bahasa di kursi tempat Pak Sukirno duduk tadi. Terdapat tanah makam yang masih basah dan selembar foto lama seorang pria yang persis dengan penumpang tadi, tertanggal tahun ke-1980. Seminggu setelah kejadian itu, Johnny tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Pak Sukirno muncul kembali. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah rumah kolonial tersebut dan menemukan fakta bahwa Pak Sukirno adalah seorang perantau yang sukses namun kesepian karena melupakan orang tuanya di masa lalu. Penyesalan itulah yang konon menahan jiwanya untuk tetap berada di dunia ini. Mencari cara untuk pulang secara simbolis ke tanah kelahirannya sebelum benar-benar beristirahat. Johnny memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, mendatangi makam asli Pak Sukirno untuk mendoakannya secara langsung. Di sana ia bertemu dengan seorang juru kunci makam yang berkata bahwa Pak Sukirno bukan penumpang pertama yang meminjam kendaraan untuk pulang. Banyak jiwa yang belum tenang di jalur Pantura karena urusan duniawi yang belum usai. Menjadikan jalanan itu sebagai jembatan antara dua dimensi yang seringkali bersinggungan di jam-jam keramat. Pelajaran moral dari kisah ini sangat kuat. Jangan pernah menunda niat baik kepada keluarga, karena kematian tidak memberikan peringatan. Pak Sukirno menjadi simbol dari jutaan manusia yang terjebak dalam penyesalan abadi. Bagi para penonton YouTube, cerita ini bukan sekadar horor yang menjual ketakutan, melainkan sebuah refleksi diri tentang apa yang akan kita bawa saat nyawa tak lagi dikandung badan. Johnny pensiun dari dunia travel, namun ia selalu meninggalkan satu kursi kosong di mobil pribadinya. Ia percaya bahwa menghargai mereka yang tak terlihat adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan hal gaib. Johnny duduk di pinggir jalan Pantura pada sore hari, menatap matahari terbenam. Ia menyadari bahwa aspal yang ia lalui ribuan kali adalah saksi bisu dari ribuan drama kehidupan dan kematian yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya oleh logika manusia. Cerita ini adalah sebuah penghormatan bagi mereka yang mencari nafkah di bawah rembulan, yang seringkali harus berbagi ruang dengan mereka yang sudah tidak lagi memiliki detak jantung, namun masih memiliki rindu yang membara.